Shalom Bapak Ibu Gembala Sidang dan juga para pejabat Gereja Bethel Indonesia, khususnya Anda yang berada di 5 wilayah Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Termasuk juga Anda semua yang ada di seluruh penjuru daerah di Indonesia, terutama Anda yang sering nonton sambil ngeteh juga bersama dengan kami. Karena hari ini saya bersama 3 hamba Tuhan yang tentunya luar biasa. Di pertemuan ini kita akan ngobrol teologi sambil minum secangkir teh. Karena kalau mau ngobrol harus ngeteh dulu. Oke, silakan Bapak-bapak ngeteh yuk sama-sama. Mobil nggak ada temannya nih kayaknya. Temannya nggak ada teh. Saya tadi bawa Pak, tapi saya titip di bawah Pak. Di lobby. Saya mau bawa ke sini nanti takutnya kita malah jadi makan Pak. Saya bawa ada risol, Kita juga udah ada siapin segala macam. Ada pisang goreng juga. Tapi ada Pak di bawah Pak. Iya. Justru kita di atas nih. Tapi mungkin Bapak Ibu juga punya side dish ya untuk menemani obrolan kita. Nah, hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang pasti diinginkan dan juga dialami oleh semua orang, yaitu bicara mengenai kesembuhan ilahi. Di mana kesembuhan ilahi ini adalah bagian dari pengakuan iman GBI yang dinyatakan bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Kalau ada pepatah nih, aku lempar nih ke Bapak-bapak semua. Ya, tapi sebelum aku lempar, Bapak-bapak Ibu, saya percaya Anda semua, apalagi para pengerja dan jemaat yang sangat mengidolakan gembalanya, yaitu Bapak Pendeta Petrus Legowo, Gembala Sidang GBI Rawajaya, tapi beliau juga adalah Wakil 3 BPD DKI Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Iya, shalom juga. Dan di sebelah ujung saya dulu, ini adalah Bapak Pendeta Bun Mintat, tahu kan? Ya, CB Teologi BPD Jakarta dan juga Gembala Sidang United Glory. Kabit, Oh, Pak. Glory United. Kabit Pak, bukan Sibit, Kabit Pak. Oh, Kabit, mau izin. Nah, maksud saya yang Sibit yang ini. Nah ini benar. Iya, Sibit Jakarta Utara. Beliau Pendeta Daniel Ekotan, Gembala Sidang GBI Gregorius Sunter Mall. Betul ya Pak ya? Ya. Betul ya. Oke. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau pertanyaan diganti, dari manakah datangnya penyakit? Oke, mungkin satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah menciptakan penyakit. Kalau kita lihat dari latar belakang nih, background bapak leluhur kita, yang pasti kan Adam dan Hawa nih, bukan Adam dan Adi ya, itu so pasti itu ya. Atau Adam dan Hamdan. Atau Adam dan Hamdan. Oh itu di luar sana, Adam dan Hawa. Nah ketika alam menciptakan Adam dan Hawa, itu kan dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan Allah menjadikan sisi dunia ini termasuk tentunya adalah itu sungguh amat baik, sempurna. Di situ tidak ada unsur penuaan dan tidak ada unsur penyakit. Gitu kan? Nah kemudian timbul tadi kan pertanyaan, dari mana datangnya cinta? Tapi ini kan dibalik, dari mana datangnya penyakit. Nah sebetulnya indikator pertama penyakit itu ada, itu ketika Adam dan Hawa dia melanggar perintah Allah. Nah, ketika Allah memberikan warning di taman itu, Taman Eden Mini atau Taman Safari itu ya, saya lupa tuh di mana. Di mana Pak Bun? Taman Sari. Oh, Taman Sari, Taman Eden gitu ya. Di situ kan ada 3 jenis pohon ya. Yang pertama jenis pohon buah-buahannya itu boleh dimakan. Yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, yang ketiga itu kan pohon kehidupan. Nah, Tuhan berfirman, jangan engkau makan buah terlarang, itu buah pengetahuan. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Nah, sayangnya itu Adam dan Hawa, dia melanggar, dia makan itu, maka disitulah ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka ada unsur penuaan dan disitulah kemudian manusia mengalami namanya penyakit. Jadi indikator pertama ketika melanggar perintah Allah, maka disitulah penyakit mulai ada. Itu indikator pertama, melanggar perintah Allah. Perintah Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Berarti sama dengan jangan kau makan daging kambing kebanyakan, nanti engkau darah tinggi. Boleh saya tanya nggak? Oh, bukan darah Gitu tinggi. kan? Boleh tanya nggak? Boleh. Pak Bun. Boleh. Kenapa dosa kok bisa menyebabkan sakit? Langgar perintah itu. Nah, karena ketika kan
tadi kata Tuhan, ketika engkau makan buah itu, engkau akan jatuh ke dalam dosa. Engkau akan mengalami namanya kematian. Iya. Pertanyaannya, Kenapa melanggar kok bisa mati? ya, Kenapa? nah kira-kira gimana Pak Daniel, coba deh. Ya, Kok bisa sakit? Biar Kenapa? TikTok, ayo. ya itu berarti memang Jadi kita berdua mengindikasikan. Jose ya. Asik. Itu mengindikasikan Berarti kita bahwa kita nggak sumbernya Bang. Oh iya, betul. Jadi Ini makin seru nih, makin seru Kita nih berkembang. Lumayan Iya, nih, iya. ntar kita ngopi di luar. ya, ya, ya. Kita TikTok Sepertinya aja. itu memang mengindikasikan bahwa perintah Tuhan itu harus kita taati. Jadi ketika kita tidak menaati, maka muncullah masalah. Dan jadi tadi memang pertama penyakit itu muncul ketika nenek moyang kita melanggar perintah Lengkap Pak, Tuhan. kakek nenek. Oh iya, nenek. kakek Biar nenek lengkap. kita Ah, melanggar perintah Tuhan. Terus kemudian itu muncul penyakit dan kemudian ditambah lagi lebih berat lagi karena berarti iblis bisa masuk untuk menimbulkan masalah, menimbulkan penyakit-penyakit juga yang baru. Nah, terus saya tambahkan, ini kita kan berdua Iya, Pak. betul. Iya, iya. Jadi saya tambah, tadi kan indikator pertama penyakit itu ada ketika melanggar perintah Perintah Tuhan Allah. kan. Iya. Nah, indikator kedua, nah tadi udah dibilang, itu karena faktor iblis. Jangan lupa kan ketika misalnya salah satu kisah Ayub kan, nah, kan iblis bilang ya, jelas saja kami nggak bisa masuk untuk ya memberikan penyakit karena kan dipagari hidupnya. Coba dicabut tuh pagarnya. Nah, ketika Tuhan mengizinkan, artinya penyakit itu ketika Tuhan izinkan is oke kan. Nah, ketika Tuhan izinkan, maka kemudian setan ini atau iblis ini kemudian memberikan penyakit yang waduh, itu penyakit namanya barah. borok. Apa maksudnya Tuhan kasih izin penyakit? Kenapa? Ya Kan artinya waktu itu Tuhan bilang, engkau oke lah, dia dalam kuasamu. Nah, ada izin tadi kan. ya, Betul. ya akhirnya kalau Tuhan nggak izinkan nggak mungkin terjadi. Kan Jadi artinya karena kan- pelanggaran itu, iblis punya kuasa untuk memberikan penyakit maksudnya. Nah, jadi ketika kemudian Ayub diizinkan istilahnya ketika waktu menerima penyakit, maka penyakit itu kan dari faktor iblis juga. Dan lupa di perjanjian baru pun sama. Nah, kita terus Lebih dalam lagi belum dapat. Ya. Kenapa melanggar perintah Tuhan mati? Terus mati, kemudian datang penyakit, setan masuk. Mengapa? Setan bisa Apa masuk yang gitu terjadi maksudnya. begitu? Mengapa melanggar perintah Tuhan manusia mati? Lalu melanggar perintah Tuhan dosa masuk. Lalu perintah Tuhan setan masuk. Mengapa? Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi? Gitu. Ya, jadi Apa yang terjadi? ini sepertinya memang Tuhan dari awal penciptaan di kitab terawal Alkitab, Tuhan mau menunjukkan satu analogi kudus bahwa perintah Tuhan, firman Tuhan itu tidak boleh dilanggar. Ketika perintah Tuhan, firman Tuhan dilanggar, pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Dan ini analogi yang kemudian sepanjang Alkitab sampai kitab Wahyu, analogi ini tercermin terus. Jadi lebih baik hidup kita ngikutin firman Tuhan, perintah Tuhan. Kalau Iya. enggak ada konsekuensinya Kenapa? gitu kira-kira. dampak ya. Pak Bus, begini dampak Iya. dari Iya, dari saya dia kan melanggar ngerti. itu. Kita supaya lebih dalam kan. Mereka kan Iya, mumpung betul. ada narasumbernya. Iya. Nggak apa-apa, Kan? dong. Kita gali sumbernya kan. Kok jadi gitu Iya ya? kan? Enggak, memang enggak, Pak. Memang Kenapa dia lagi menurut- balas dendam nggak, Pak? Kenapa menuruti perintah Tuhan bisa tidak sakit? Iya, betul. Ya kan? Bisa dijagai Tuhan. Gitu. Tapi kok bisa sakit? Nah, kalau melanggar kan? Kalau melanggar. Nah, saya berpikir ini kan memberitahu kepada kita ketika kita melanggar perintah, berarti hubungan kita dengan Tuhan terputus kan? Iya, betul. Hidupnya dalam diri kita itu memproteksi kita jadi terhilang, terdistorsi atau terputus gitu. Maka masuklah musuh, masuklah penyakit gitu. Oke. Masuklah Tapi iblis. bagaimana dengan orang yang sudah mentaati firman Tuhan tapi Tuhan izinkan ia hidup dalam penyakitnya? Mungkin enggak. Itu hanya atau asumsi manusia. Saya pernah ketemu beberapa hamba Tuhan yang memang dalam pelayanannya, terus kemudian bagaimana ia juga menjaga integritas Mengatakan dalam buat- pelayanan, tapi ia juga memang
ia sendiri memang tidak mengalami kesembuhan ilahi. Lalu Tapi itu kita bahas nanti. Ya, lalu dia Cuman, beralasan, tapi ya dia kata, beralasan bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk ya dia cuma, bersabar. ya dia cuma bisa bahwa, tapi dia cuma bisa beriman bahwa gini, semua ini atas izin Tuhan. Jadi sakit ini pun ada, yang penting Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Tapi kalau menurut saya itu lebih kepada pendapat pribadi, sebab itu karena kurang pengetahuan. Kita kalau mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan, kalau itu kita berdoa supaya dia sakit terus saja. Tuhan ajarin dia rendah hati, Tuhan nyatakan kemuliaannya, kan enggak juga kan? Buktinya dia mau mencari dokter, minum obat, ya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu lebih itu berasumsi atau pendapat pribadi yang subjektif gitu. Kalau kita tidak menemukan Alkitab mengatakan Tuhan pakai penyakit didik kita kan? Apa Tuhan pakai Alkitab didik kita atau pakai penyakit? Tuhan didik kita pakai firman-Nya, ya kan? Iya. Kita kalau didik anak kita pakai tongkat atau terpaksa kan? Pukul kan terpaksa kan? Iya. Kalau selama bisa di ngomongin, kita ngomongin gitu. Ya, kalau bisa jangan sampai Iya. pakai tongkat juga. Itu yang nanti. Utamanya kan tongkat tidak mendidik sebenarnya, tongkat itu menghukum. Iya. Ya kan? Jadi kadang-kadang manusia itu berpendapat itu sesuatu yang tidak Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya apa? Memblok minded kita gitu. Kita pikiran terkunci gitu. Punya asumsi yang salah, akhirnya tidak mengalami kesulitan. Jadi jawabannya tadi untuk melengkapi itu tadi. Enggak, mungkin kesalahan. Melanggar, dosa masuk, iblis punya kuasa. Karena apa? Karena ada terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Sekalipun orang itu kemudian kembali mulai rajin berdoa, lalu kemudian menyadari kesalahannya. Dan kan terputusnya hubungan Tuhan tidak hanya bersalah dosa, kurang pengetahuan juga sama. Umatku binasa karena Kurang pengetahuan. kurang pengetahuan. Gitu. Itulah sebabnya kita membutuhkan Pengetahuan kesembuhan ilahi. Iya. Nah, pengetahuan itu ya bukan sebenarnya kan kalau manusia itu kalau kesuburan ilahi, kalau kita hubungannya pasti dalam terpeliharaan kesehatan ilahi harusnya kan. Kesuburan dibutuhkan kalau orang lagi sakit. Kalau nggak sakit nggak butuh kesembuhan gitu, iya kan? Betul nggak? Tapi kesembuhan ilahi kan dibutuhkan dalam pelayanan hamba Tuhan dan gereja-gereja hari-hari ini. Dibutuhkan dalam pelayanan karena tidak semua orang sehat ya. Iya. Tentu orang sehat tidak butuh kesembuhan. Hanya Tidak perlu orang dokter sakit ya, yang butuh istilahnya ya. kesembuhan. Iya. Karena kan ada beberapa yang berasumsi dan berpendapat bahwa kesembuhan ilahi itu lebih sering terjadi pada saat 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan, kesembuhan ilahi menjadi sedikit samir. Karena apa? Karena teknologi pun mampu untuk mendeteksi penyakit lebih awal, lebih dini, dan mencegah penyakit itu datang. Sehingga yang tadinya jangan melanggar perintah Tuhan, jangan melanggar perintah dokter gitu loh maksudnya. Betul nggak? Iya kan? Ada orang-orang yang saya temui juga begitu. Hidupnya disiplin sekali dalam menjaga orang dokternya makanan juga apa. Orang dokternya juga sakit. Iya, makanya penting sekali pengetahuan yang ini. Dan anehnya juga Pak Bun, orang bilang kok dokter bisa sakit ya? Dia lupa memang manusia pun nggak luput dengan namanya penyakit Iya, sebetulnya. berarti kita sepakat yang penting jangan sampai terputus hubungan kita dengan Tuhan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Supaya kita tidak membuka celah dosa masuk, iblis masuk. Karena kalau kita bicara tentang penyakit kan nggak jauh juga dari dosa, betul nggak sih? Ya, bisa. Iya kan? Iya, salah satu Ketika indikator Tuhan bisa. Yesus Itu kan menghardik, salah satu indikator nggak bisa. Iya kan? Karena dia berdosa, harus diampuni dosanya dulu, baru dia mengalami kesembuhan. Berarti benar Pak. Ketika dia diampuni dosanya kan dia kembali menyatu dengan. Sebelum diampuni kan pengakuan dosa dulu pasti. Iya. Ya, Dengan itu baru kuasa Tuhan bisa menyembuhkan yang sakit ini. Berarti ada hubungannya dengan ketika bagaimana seseorang itu kayak dibaptis tiba-tiba sembuh, kesembuhan ilahi terjadi. Nanya sama siapa? Iya tuh. Iya. Ada banyak hal seperti itu, betul enggak? Proses-proses seperti itu kan bisa terjadi juga kan? Ini konteksnya dibaptis. Karena enggak itu juga, salah satu cara, iya. salah satu, ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi kita bahas nanti lah. Cuman ini menyambung ke yang disampaikan oleh Pak Bun tadi, bahwa fokusnya ini kan sebenarnya adalah bagaimana kita tidak terputus ya kan? Persoalan utama yang menyebabkan manusia sakit itu adalah putus hubungan dengan Tuhan. Nah itu yang mungkin membuat manusia akhirnya pada umumnya nih ya lebih fokus kepada kesembuhan
lebih fokus kepada mujizat daripada fokus kepada hubungannya dengan Tuhan. Iya. Dan akhirnya kemudian dia mencari jalan yang berbeda sesuai dengan konsepnya, bagaimana yang penting dia bisa sembuh. Akhirnya yang dilakukan pasti hal-hal yang tidak alkitabiah kan. Wah, ini pasti banyak yang bergumam ini yang nonton. Mungkin pantesan banyak yang datang ke saya, Pak Pendeta, Bu, tolong doakan saya biar saya sembuh. dan berulang-ulang kan. Ya kan, saya bahkan sampai sakit yang apapun juga kayaknya tolong sembuhkan saya. Bahkan sampai sekaligus juga enteng jodoh. Saya pernah ngalamin beberapa orang kayak gitu kok. Itu kurang pengetahuan itu. Iya, saya bilang loh. Itu. Terus saya tanya loh, Bapak Ibu itu cari Tuhan tujuannya apa kan gitu? Iya, jadi biar bukan sembuh, fokus kepada yang memberi kan, pada Tuhan juga gitu. Jadi kan. ini benar apa yang disampaikan tadi mengarah sana bahwa kita juga memang harus mengedukasi bahwa kesembuhan ilahi itu pasti terjadi, tapi itu bukan fokus utama dalam kehidupan manusia. Kan fokus utamanya adalah tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak terputus dari Tuhan. Kesembuhan kan gitu. ilahi tersedia bagi semua orang, ya, bagi yang percaya. Tapi utamakan hubungan dengan Tuhan. Itu intinya tuh. Terus berarti kalau adanya kesembuhan ilahi itu maksudnya apa itu terjadi itu kalau menurut Pak Bun? Adanya kesembuhan ilahi, ada kebutuhan, belas kasihan Tuhan kan, menolong manusia. Cuma kan tidak berarti belas kasihan Tuhan selalu bisa jangkau semua orang. Kalau dia kurang pengetahuan, masa bodoh, ya kan, nyimpan akar apa dan dosa seterusnya kan tidak bisa mengalami. Gitu. Maka dia harus perlu diberitakan firman Tuhan. Itu mungkin salah satunya ya. Mungkin yang kedua, adanya kesembuhan ilahi sebetulnya ingin menegaskan dengan jelas bahwa kuasa Tuhan itu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iya, karena kadang-kadang orang mempunyai persepsi yang seperti tadi Pak Andi, oh itu mah 2000 tahun yang lalu, sekarang mah kita pakai ilmu pengetahuan lah, jadi ya nggak mungkin lah gitu. Nah itu yang pemahaman seperti ini yang harus, mohon maaf, para hamba Tuhan pengajar memang memberikan edukasi bahwa pengajaran tentang kesembuhan ini itu memang masih ada dan harus diajarkan kepada jemaat sehingga mereka punya pengetahuan bahwa kesembuhan ilahi atau mujizat itu masih ada karena kuasa Tuhan itu nggak pernah berubah. Berarti dibutuhkan Pak dasar-dasar alkitabiah untuk kita boleh mengajarkan dan menjelaskan tentang kesembuhan ilahi itu. Dasarnya harus Alkitab, itu udah pasti. Karena kalau tanpa pengetahuan itu kita blank gitu kan, akhirnya nanti mencari jalan yang nggak alkitabiah dalam memperoleh kesembuhan ilahi itu yang tadi kata Pak Andi Ondel, ini banyak orang datang dengan yang nggak benar seperti itu tadi, gitu. Makanya banyak orang mudah kecewa ketika dia datang kepada Tuhan atau misalnya sudah berdoa, terus pendeta bilang puasa ya, atau misalnya apa, tiba-tiba nggak sembuh, didoain, tiba-tiba meninggal. Itu kita bicarain nanti ya. Cuma maksudnya kalau ada salah kita biayanya apa nih? Nah itu ada pengalaman. Itu nanti itu episode nanti itu episode dasar kita banyak dulu nih. Siapa tahu nanti buat bisa jadi referensi yang berguna juga buat para hamba Tuhan dan juga balas sidang. Silakan di share dong dasar kita banyak apa sih? Berbagi pengetahuan. Saya juga pengen tahu nih. Untuk kesembuhan ilahi ini. Saya pikir sih kalau untuk kesembuhan ilahi itu kita harus kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah pusat dari kesembuhan ilahi itu. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya Tuhan Yesus menebus dosa kita, hubungan kita baik lagi sama Tuhan, bilur dari Tuhan Yesus. Itu adalah pemulih penyembuh untuk sakit penyakit kita. Dan yuk kita bertobat dari kesembuhan teknologi ke kesembuhan ilahi. Kita banyak dibawa oleh ilmu pengetahuan yang ada sekarang ya, oleh kecanggihan dunia kedokteran, kita mengejar kesembuhan teknologi karena teknologi. Tapi mari kita kembali lagi kepada Alkitab, kesembuhan ilahi. Dan itu berpusat kepada Yesus. Berpusat kembali kepada pengorbanan Yesus untuk supaya dosa kita diampuni dan kembali hubungan kita dengan Tuhan baik. Apa maksudnya kembali ke hubungan teknologi? Kalau ada yang mengatakan all truth is God truth. Kalau manusia bisa temukan teknologi itu pasti kadang kecerdasan Tuhan kasih, kita bukan bermuda.
gimana cara memperdalamnya padanya Oh, supaya iya. kita lebih semangat. Ya, jadi memang Tuhan memberi kesempatan lewat teknologi, lewat semua itu ya. Jadi ada wahyu umum juga ya kan. Nah, tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Kembali mungkin, kepada yang saya khusus. nangkap, mungkin kalau kita mengharapkan kesembuhan lewat dokter dan medis itu tidak terlalu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak membuat kita lebih cinta Tuhan. Banyak orang sembuh lewat obat dokter biasa aja menurut dia. Tapi dokter pun kesembuhan karena nama Tuhan kan jadi Iya, hubungannya jadi betul. beda kan. Ya, Betul. ada satu pengalaman yang berbeda. Gitu. Kalau saya lebih ini, kita harus lebih mengimani, mempercaya dengan teguh bahwa memang kuasa Tuhan nggak pernah berubah. Kesembuhan itu pasti ada. Apapun jawaban Tuhan ketika kita minta, itu pasti yang terbaik. Dan bagaimanapun bentuk cara untuk kita mendapatkan anugerah kesembuhan ilahi itu. Berarti kesembuhan ilahi adalah semurkan anugerah juga dong yang Tuhan berikan. Maksudnya apa? Tadi saya ulang. Ketika kita datang kepada dokter atau kita minum obat tiba-tiba sembuh, orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku. Iya, bisa, Pusatnya, fokusnya bukan di obatnya dan di dokternya. Tapi bagaimana Tuhan juga turut campur tangan, kan begitu toh? Tapi itu tidak berarti bahwa kalau begini kan berarti kan hanya orang Kristen saja. Tapi orang di luar Kristen juga nggak obat dia sembuh. Ya. Karena ada logikanya kan, kurang sel apa, terus ditambahin obat, terus perbaikin selnya. Itu kan hal yang memang pengetahuan Tuhan berikan lewat manusia untuk menemukan hal itu gitu. Ya. Ya. Tapi kita kalau berasumsi bahwa saya sembuh ke dokter ya Tuhan yang nolong, bisa juga kita bersyukur kan. Tapi kan terus sebenarnya kan orang di luar Tuhan juga bisa ngalami itu juga. Jadi apa yang membedakan, Pak? Gak tahu bedakannya apa. Loh, itu kan saya kan tanya dia, biar Bapak bisa Jadi jawab. maksud saya begini, banyak orang itu tidak fair, kesembuhan ilahi itu harusnya kan hubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Ya kan? Apakah Tuhan bersihkan kita lewat media? Lewat dokter? Kan banyak orang, oh Tuhan semua saya lewat, itu kan sebuah perkara yang harus kita pikir ulang kan? Walaupun bisa juga Pak Bun sebetulnya. Bisa lewat dokter, bisa, tapi itu Ya, hanya bisa asumsi juga. kita aja. Coba lepaskan Tuhan pakai dokter, banyak yang sembuh juga kan? Ya mungkin simpelnya, Iya kan? kalau misalnya simpelnya Tapi gini, mungkin secara psikologis kalau kita ke Tuhan langsungnya rasanya kan, kalau saya pikirnya logis gitu loh. Sebab kalau kita berasumsi Tuhan sembuhkan lewat dokter ya kita kan akui bisa tuh Iya. pakai semua cara ya kan. Iya. Tapi kalau orang-orang di luar Tuhan, mereka nggak punya Tuhan, pakai dokter. Itu lebih ke unsur mensugesti kali Pak Bun kalau itu. Kalau yang Tuhan itu. Di luar Tuhan itu Di luar Tuhan. Di luar Tuhan itu bukan Iya, sugesti, lebih karena itu sugesti memang mungkin. fakta fisik kan, dia kurang vitamin ini, zat ini dikasih ini, dikasih antibiotik ini, itu kan sebuah hal yang memang logika. Enggak, tapi juga lebih Sistem tubuh kita ini kan memang ada aturannya kan, ada sistem sel-selnya, vitaminnya, perbaikan selnya, proteksinya, gitu. Itu memang sebuah ilmu pengetahuan sudah kembangkan ke tubuh fisik ini, gitu. Tapi ada juga Bung, karena saya juga di lapangan gitu ya, karena sebagai guru atau di masyarakat saya pernah juga staff gitu. Wah, kalau dia kan pakai istilahnya gitu, wah bersyukur gitu, ini saya sudah mensugesti saya sembuh karena gini. Jadi mungkin ada juga salah satu unsur tapi yang di luar Tuhan, dia mensugesti diri sendiri. Akhirnya dia bisa sembuh seperti itu. Itu salah satu Memang indikator. bisa, Iya. seperti ya kan apa? Yang di luar ya kita ya itu ya. Istilah apa namanya itu? Selalu istilah kedokteran itu kasih obat yang palsu itu dikasih Efek tahu. placebo. Itu. Padahal vitamin. Padahal vitamin biasanya itu. Apa namanya istilahnya itu? Placebo. efek placebo. Ya kan? Ini kan padahal ini cuma kapsul tapi isinya itu kosong kan. Enggak, karena vitamin. Iya. Jadi kira ini itu secara sugesti karena memang manusia itu kan pengaruhi tubuh ini bukan hanya masalah mineral saja tapi kan psikologi mempengaruhi. Psikisnya kan? juga Ya, ya. Ya kan suasana hati karena hati Iya. gembira adalah obat. Ya. Obat yang paling manjur ya. Obat yang paling manjur. Jadi ada banyak faktor di situ gitu. Memang ada bagian-bagian yang harus kaitan dengan unsur tubuh kita seperti apa mineral lah, vitamin, ya kan. Itu Harus kaitan diperhatikan ini. juga. Iya, ada hubungan struktur badan ini juga gitu. Tapi yang penting yang pasti adalah beberapa pertanyaan di awal sudah terjawab bahwa indikator
Kenapa? Dari mana datangnya penyakit? Itu dari terputusnya hubungan dengan Tuhan. Karena disitulah jalan masuk si dosa dan iblis bisa punya kuasa untuk menyentuh dan melakukan sesuatu. Dan yang harus dilakukan mengembalikan pengetahuan kita tentang Tuhan supaya kita terhubung kembali dan tidak terpisah daripada Ada Tuhan. satu lagi Pak Andi mau kita pikir ya, sini kan sharing-sharing ya. Itu kan kalau tubuh ini dipakai melampaui kapasitas kan sakit juga. Ya. Melampaui kapasitas. Ya. Kalau coba kita nggak tidur, Ya. 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 Oh, begadang maksudnya. Iya bergadang, Iya. makan, gitu Iya. kan. Iya. Jadi itu tidak hanya kaitan masalah dosa atau setannya gitu. Gitu. Karena kenapa? Karena nggak punya hikmat dalam mengelola tubuh. Kalau hubungan baik dengan Tuhan, kita Dia punya hikmatnya bukan hikmat. dari manusia, tapi Punya hikmat juga dari ya. Nah, hikmat kan kalau hubungan baik dengan Tuhan kan membuat kita punya hikmat, punya kemampuan, ya kan, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan itu. Jadi kalau tubuh ini kita pakai semau-maunya dia teriak juga kan, Ya. nggak pernah kasih gua makan, Ya. ajak kerja terus. ya. Pola hidupnya juga Iya, berantakan, tahu bahwa pola makan tubuhmu juga adalah berantakan. bait Allah yang Iya. kudus. Kamu nggak Iya kasih kan? saya Iya. tidur, ya lu pakai Iya. aja. Lama-lama gampang sakit kan. Iya, iya, iya. Jangan salahkan setan atau salahkan dosa kan, Iya, karena iya. tidak punya hikmat, Iya. tidak punya pengertian gitu. Iya. Oke. Kita sudah dapat jawabannya. Sekarang yang muncul nih, saya merasa bahwa ya udah deh kalau gitu, saya pengen tahu bagaimana cara menemukan dan mengalami kesembuhan ilahi itu. Tapi kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi terima kasih sudah bersama dengan kami. Nantikan pembicaraan kita selanjutnya. Tetap di Ngeteh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, silakan ngeteh lagi Pak. Pembicaraan sangat menarik.